Kita masih bergabung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging, dan mantan Ketua PGI Albertus Pati. Silakan Pak Bona. Ya, yang pertama saya luruskan dulu ya, ada kesan yang secara masif menggambarkan seolah-olah GKI Yasmin ini jemaatnya mau menang-menangan, nggak mau kompromi. Enggak. Dalam interaksi kami berdiskusi, negosiasi dengan Pak Bima Arya di berbagai tempat, termasuk kantor beliau, ada kantor di Jakarta, di kantor dinas, di rumah beliau. Itu jelas kok, Pak Bima itu sudah pernah mengarahkan agar kami satu misalnya, bagaimana kalau di lokasi Kafling 31 itu dibangun gedung 2 lantai, satu untuk gereja, satu untuk pusat keberagaman. Yang kedua, berbagi lahan yuk, satu gereja, satu masjid. Nah, dua-duanya ini sekedar contoh bagaimana kami berkompromi sudah disetujui oleh Yasmin dan oleh semua aras di Gereja Kristen Indonesia. Tapi sayangnya kan Pak Bima sendiri yang berganti-ganti terus selama masa perundingan itu, dan yang kemudian tiba-tiba nggak disangka-sangka merelokasi lagi, yang padahal lokasi sekarang pun sudah bentuk kompromi kami sejak zaman Diani Budiarto untuk relokasi. Yang tadinya harusnya fasos untuk gereja, ternyata sayangnya kok ya dibangun untuk rumah ibadah yang lain. Tapi kami nggak apa-apa. Kami merasa bahwa inilah bentuk kami juga bisa memberikan kompromi, dan oleh karena itu kami bersepakat. Jadi kalau intinya adalah kompromi, saya hanya ingin katakan, Pak Bima, kami itu juga sudah menunjukkan kesediaan kami berkompromi. Mau bangun gedung 2 lantai, satu gereja, satu pusat keberagaman, mari. Bapak sendiri yang berubah. Mau berbagi lahan, di lahan Kafling 31, sebelah gereja, sebelah masjid, oke Pak, itu bagus sekali. Ternyata Bapak sendiri yang berubah. Nah sekarang kenapa tiba-tiba relokasi? Padahal itu yang lokasi sekarang pun sudah hasil relokasi beberapa kali. Saya kira ini yang perlu diluruskan, bahwa nggak benar itu bahwa kami seakan-akan mau menang sendiri dan segala macam. Tapi kalaupun kompromi, mari ada dalam koridor hukum. Jangan kemudian kompromi yang dilakukan dengan melanggar hukum. Nanti Fakultas Hukum di seluruh Indonesia harus ganti kurikulum itu, bahwa seakan-akan semua pihak bisa membuat kesepakatan apapun, walaupun melanggar hukum. Ini saya tanyakan langsung ke Pak Bima. Kalau kata Pak Bona, ini aja sudah bentuk kompromi GKI Yasmin dengan kesepakatan sebelumnya dengan pemerintah Kota Bogor. Pak Bima punya jawabannya? Tahun ini izin Pak Bima Arya, nampaknya suaranya terputus di sini. Ya, ini sudah terdengar kembali. Oh, terputus lagi. Kami akan perbaiki komunikasi dengan Pak Bima Arya. Sebentar, sebelumnya saya ke Pak Pati dulu kalau begitu. Silakan Pak Pati. Ya, menurut saya kan memang yang terjadi sekarang adalah itu kompromi-kompromi yang lama, 15 tahun. Artinya bahwa dulu betul seperti dikatakan ada rencana dalam satu gedung itu bikin yang namanya gedung toleransi, kalau nggak salah itu namanya ya, di mana nanti ada lantai-lantai tertentu dimiliki oleh umat Islam dengan segala macam, lalu kemudian berpikir tentang gimana kalau ada gereja, ada masjid di situ dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah situasi yang namanya dalam konteks kompromi ini, nggak ada masalah bagi saya sih kalau orang konteks ini berubah. Dan menurut saya yang terjadi yang terakhir ini udah yang paling bagus ya, yang paling realistis. Karena kalau kita misalnya di dalam konteks satu gedung, kami udah pikirkan juga satu gedung itu ada beberapa penghuni di situ. Ini nanti soal maintenance-nya, siapa yang bayar, parkirnya atau apanya dengan itu hal teknis dan itu nanti jadi persoalan-persoalan baru lagi ke depan. Jadi menurut saya ini udah terbaik lah. Kalau saya ke Pak Bima Arya, sudah tersambung lagi ya Pak Bima ya. Tadi menanggapi apa yang kata Pak Bona bahwa kalau sikap GKI Yasmin ini sudah berdasarkan kompromi dari perjalanan perbincangan, diskusi sebelumnya dengan pemerintah Kota Bogor. Saya membuka semua opsi. Saya mengarahkan pada opsi yang sangat ideal, yaitu di Abdul 31. Kembali memulai proses dari situ. Itulah yang paling ideal kami. Nah, dalam negosiasi dan resolusi konflik tentunya harus ada plan B dan plan C. Karena itu kita akan juga opsi 2 adalah berbagi lahan.
Opsi ketiga adalah bergeser di lokasi yang lain. Nah, dan perjalanannya kemudian pembahasan dilakukan bersama dengan tim 7 yang diutus secara resmi oleh Sinode. Nah, di tim 7 inilah kami bertahun-tahun, ya, saya ulangi lagi, bertahun-tahun. Jadi ada sekitar 30 pertemuan resmi berskala besar dan mungkin ada 100 pertemuan informal, ya, sebulan sekali, seminggu sekali, seminggu bisa 2 kali, kopi di mana-mana, masing-masing opsi itu berbeda. Nah, kemudian kami menyepakati waktu itu bahwa kita harus memetakan bersama-sama tentang plan A atau strategi tadi. Pemetaan itu dilakukan selama 2 tahun. Hampir 2 tahun pemetaan dilakukan. Ya, kemudian menyimpulkan bahwa di lokasi Jalan Abdullah bin Nur nomor 31 tidak memungkinkan, baik secara teknis maupun secara sosial. Itu setelah hampir 2 tahun kita lakukan pemetaan. Dan diambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Sekali lagi kesepakatan bersama untuk bergeser ke tempat lain. Opsi berbagi lahan kemudian kita tidak pilih karena sama berdasarkan kesepakatan bahwa secara teknis sulit sekali dilakukan. Secara teknis telah seperti itu dilakukan. Karena itu kesepakatan bergeser itu juga diambil melalui pembahasan panjang dalam berbagai macam forum dengan berdasarkan data dan fakta yang ada. Oke, jadi ini perjalanannya 2 tahun pemetaan tadi, ada ketidakmungkinan secara teknis dan sosial sehingga diambil opsi yang ini, begitu ya Pak Bima ya? Pak Bona? Ya, saya sih nggak apa-apa ya negosiasi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi kuncinya itu loh, jangan melanggar pasal 1320 KUH Perdata, Pak. Itu bukan kata kami, tetapi kata undang-undang. Jadi akan lucu kalau negara melalui pejabat publiknya memberi contoh, ayo warga, kita bikin kesepakatan apa aja yuk, walaupun melanggar undang-undang, nggak apa-apa yuk. Wah, itu parah itu kalau negara melalui pejabat publiknya melakukan hal tersebut. Dan ini yang tadi saya kurang. Ini adalah presiden buruk karena apa? Kalau GKI Yasmin sudah punya IMB, putusan MA, rekomendasi wajib ombudsman, terus masih disingkir-singkirin, masih digusur-gusur dengan bungkus relokasi. Bisa bayangkan nggak sih kalau rumah ibadah lain, apapun agamanya, kemudian juga akan mengalami hal yang sama. Yang punya IMB aja diginiin, yang punya putusan MA aja diginiin, yang punya rekomendasi wajib ombudsman aja diginiin, apalagi yang belum ada semuanya. Itu yang saya katakan tadi, this is not the message of peace. This is the message of threat. This is the message of fear. Dalam hal apa threat-nya, dalam hal apa fear-nya? Ini fear bahwa semua minoritas ketika mencari cara untuk membangun rumah ibadahnya, mereka akan disingkirkan negara seperti yang dialami Yasmin. Baik, Pak Bona, silakan Pak Bima. Kita paham bahwa setiap konflik memiliki anatomi persoalan yang berbeda. Nggak bisa ada single solution, one size fit all, enggak. Saya kira semua paham seperti itu ya. Jadi nggak bisa satu model penyelesaian itu menjadi benchmark semua. Jadi jangan mengambil kesimpulan bahwa ini menjadi presiden, ini menjadi ancaman. Tidak. Kita harus bijak melihat setiap persoalan, kita bedah anatominya seperti apa, konstruksi hukumnya seperti apa, demografisnya seperti apa, itu penting. Oke. Poin kedua, sekali lagi saya sampaikan, bagus sekali kalau kemudian yang tidak sepakat ya silakan berproses secara hukum karena pemerintah kota ketika mengeluarkan IMB pasti nanti ada dasar konsiderannya ya semua keputusan kita semua SK wali kota semua peraturan wali kota itu ada konsideran hukumnya nggak mungkin lepas saja ya jadi saya tidak bersoal teknis hukum di sini tetapi saya kira ada ruang nanti untuk memastikan mana yang secara hukum positif. Oke, nah kalau dari Pak Pati begini, ini kan jadi ada perspektif yang berbeda meskipun kita berbicara tadi soal dimensi hukum, tapi soal anatomi konflik ini ada yang harus diluruskan. Kalau dari sisinya Pak Pati, sebenarnya apa yang masyarakat perlu tahu, dari semua pihak perlu tahu untuk diambil solusi yang terbaik untuk semuanya? Ya, saya harus garis bawahi apa yang dikatakan oleh Pak Bima Arya ya. Bahwa memang jangan terlalu menyederhanakan persoalan lah. Seolah-olah itu gebiah uyah
apa yang terjadi di itu nanti semua yang sudah punya IMB atau apapun lalu kemudian diautin aja. Tidak, kan kita bangsa Indonesia juga punya pendekatan khusus di mana kita bisa diajak saling berdialog. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh GKI Pengadilan dan Pak Wali Kota Bogor ini dengan memulai dengan percakapan, mulai dengan dialog terus-menerus, mencari solusi yang terbaik, melakukan semacam pemetaan dengan segala macam sehingga akhirnya disepakati inilah jalan yang terbaik. Menurut saya ini jalan yang paling terbaik yang mestinya menjadi contoh bagi di tempat-tempat lain. Perlunya pendekatan dialog untuk kebaikan bersama ini penting. Betul bahwa hukum itu penting, kita harus junjung tinggi, betul sekali. Tetapi pada titik-titik tertentu ketika kita hanya mengotot-ngotot tentang hukum dengan segala macam, dan pada akhirnya kita tidak lakukan pendekatan dengan untuk menghasilkan perdamaian di antara kita bersama, akhirnya pikirannya cuma menang kalah saja, tidak berpikir bagaimana semuanya sama-sama menang, semuanya sama-sama bersukacita, kan itu. Oke, baik. Jadi yang paling penting sekarang adalah jalan keluar yang bisa diterima semua pihak dengan tujuan akhirnya adalah agar jemaat ini bisa beribadah tanpa gangguan. Terima kasih. Ditambah dengan bahwa negara ini tidak akan menjadi negara yang menyingkirkan minoritas. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Terima kasih Pak Bona Sigalingging, pengurus GKI Yasmin. Terima kasih Pak Albertus Pati, mantan Ketua PGI telah bergabung di Kompas Petang.